أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, walaupun hujan dari itu luar biasa dinginnya cuaca tidak mengurangi niat kita untuk hadir dalam acara tawasul, karena setiap malam Jumat malaikat-malaikat turun untuk mendoakan kita semuanya. Setiap malam Jumat di bulan Rajab, semua malaikat berkumpul turun untuk mendoakan dan memohon ampunan untuk umat Nabi Muhammad SAW sampai waktu subuh. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam Al-Quran yang berkaitan dengan sholat berjemaah, karena sholat ini adalah kefarduan yang langsung dari Nabi. Allah memanggil Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menerima sholat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Begitu pentingnya tanpa melalui malaikat Jibril, tapi langsung Allah memanggil Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Surah Al-Baqarah ayat 277. Allah alami wa innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kita termasuk orang yang beriman. Setiap orang mendengar seruan azan, dia datang, itu termasuk orang yang beriman. Gampang sebetulnya. Ciri-ciri orang yang beriman gampang, lihat aja. Setiap waktu dia hadir untuk melaksanakan sholat. Itu orang yang beriman. Gak usah cari dari yang lain itu, ya. Jadi ciri-ciri orang beriman, begitu mendengar kumandang azan, langsung dia menghadiri panggilan Allah. Wa 'amilus sholihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Amal soleh banyak, di antaranya sholat fardu, puasa, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Alhamdulillah kita ada program wakaf sebulan 5.000 perak. Ya, jangan lihat nominalnya. Jadi wakaf itu disangkanya untuk orang yang kaya, yang punya duit banyak, padahal enggak, ya. Jadi program wakaf yang 5.000 itu saya sengaja memperingan. Setiap orang pasti bisa berwakaf. Disangkanya wakaf itu harus jutaan sampai menjual istri ini, enggak. Jadi 5.000 perak bisa diwakafkan, ya. Dengan program 5.000 per bulan, berarti setahun cuma 60.000, ya. Beli pulsa aja 100.000, 50.000. Ini setahun sampai mengocor ke akhirat pahalanya. Pas sengaja ngumbang wakaf 5.000 perak, wakaf uang sampai mengocor ke akhirat, ya. Jadi sebetulnya zakat itu ringan, ya. Jadi wakaf uang itu ringan bagi orang yang peduli, ya. Udud cuma 2 batang per hari, kan. Ini mah 5.000 per bulan, ya. Insya Allah itu termasuk amal yang soleh. Wa aqamus sholata, dan mereka yang mendirikan sholat, benar-benar mendirikan, bukan hanya sekedar sholat asal-asalan, mendirikan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya. Tapi kalau orang yang berjemaah, walaupun salah, semuanya diterima, ya. Kadang-kadang imamnya khusyuk, ya, makmumnya semuanya tidak khusyuk, terima semuanya, ya. Imam tidak khusyuk, makmum komodai itu kan, khusyuk, tapi barisannya, safnya lurus dan merapat, semuanya diterima. Itulah orang-orang yang berjemaah. Untung semuanya, termasuk orang yang bodoh sekalipun, asalkan sering berjemaah akan diterima sholatnya, ya. Wa atuz zakata, dan mereka yang menunaikan zakat.
zakat mal, zakat fitrah, termasuk diantaranya infak dan sedekah atau wakaf uang tadi ya. Lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala sampai mengalir ya, sampai mengalir pahalanya. Inda rabbihim, sampai kepada Tuhan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira 5.000 itu tidak akan sampai, yang sampai hanya yang jutaan ratusan ribu, enggak itu. Yang kecil juga sampai insyaallah ya. Kalau yang jadi istilahnya walaupun untung sedikit tapi omsetnya besar gitu kan. Karena orang terjangkau ya. Alhamdulillah dengan adanya wakaf uang 5.000 itu insyaallah orang semuanya bisa investasi untuk akhirat ya. Wala khaufun 'alaihim, dan mereka tidak merasa takut kepada siapapun. Diancam begitu begini tetap istiqomah ibadah ya, diancam dengan apapun ya, sampai diteror supaya tidak melaksanakan ibadah tetap istiqomah ya, tidak akan merasa takut, hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala ya. Dulu zaman penjajahan atau zaman PKI ya, orang takut beribadah, tapi orang-orang yang benar-benar hatinya pada Allah tidak akan takut ya, walaupun diancam, diteror, tetap istiqomah dalam beribadah, hanya takut kepada Allah. Wala khaufun 'alaihim, dan mereka tidak takut kepada siapapun. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati, selalu ya merasa gembira bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan menjamin semua apa yang dia inginkan. Asalkan yang tadi, yang pertama beriman kepada Allah, yang keduanya beramal soleh, yang ketiganya mendirikan sholat, yang keempatnya menunaikan zakat atau sedekah, infak dan sebagainya. Akan mengalir semuanya di hadapan Allah, dan mereka tidak takut kepada siapapun dan tidak bersedih hati ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatu rajuli ma'a jama'ati khairun min salatin arba'ina sanatan fi baiti munfaridan. Itu luar biasa ya. Sampai-sampai Rasul bersabda, salatu rajuli, salatnya seorang laki-laki ma'a jama'ati, berjemaah, khairun, lebih baik, min salatin arba'ina sanatan, daripada salat 40 tahun ya. Fi baitihi munfaridan ya, di rumahnya dengan sholat sendiri ya. Jadi orang yang melaksanakan sholat berjemaah lebih baik daripada sholat 40 tahun kan. Nanti iman waktu itu kan, sekali di masjid berjemaah tadi mau sholat, dibandingkan dengan sholat sendirian di rumah 40 tahun lamanya, walaupun sholat hajat, tahajud semua dilakukan, kalah dengan sholat satu kali berjemaah. Tapi jangan sampai orang tidak melaksanakan sholat berjemaah walaupun jauh, apalagi orang dekat ya. Malahan dalilnya la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Ini dua pendapat. Yang pertama keras, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal keras nih. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dianggap sholat, bayangkan, tidak dianggap sholat bagi tetangga masjid kecuali sholatnya di masjid. Ini paham yang keras nih. Jadi 4 mazhab, yang 3 keras. Begitu pentingnya sholat sampai Allah memanggil Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi imam kita, Imam Syafi'i agak ringan ya. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna bagi tetangga masjid kecuali sholatnya di masjid, hanya tidak sempurna saja. Kalau berjemaah 27 derajat, kalau di rumah sendirian hanya 1 derajat. Kalau misalnya diuangkan, di rumah dapat 1 juta, berjemaah dapat 20 juta, pilih yang mana? Pasti paling yang 20 juta, 27 juta ya. Jadi inilah pahala yang tidak kelihatan ya. Oleh karena itu penting bagi kita bahwa sholat berjemaah itu sangat luar biasa pahalanya ya.
Waruya anna jama'ata tafdulu ala munfaridi bi sab'ina wa ishrina darajatan. Ya. Dan riwayat yang lain katakan sesungguhnya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Ya. Nah waktunya insyaallah ya kita supaya setiap ya waktu malam zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini rezeki yang paling mahal bisa sholat berjamaah. Disangkanya orang mungkin ya kerja di kantoran ya sampai dagang sampai sukses, tapi tidak sholat berjamaah percuma itu. Ya, tunda dulu pekerjaan walaupun sedang sibuknya di kantor, begitu dengan azan tinggalkan semuanya. Ya, jadi rezeki yang paling mahal bisa sholat berjamaah. Ya, syukur-syukur bisa setiap waktu 5 waktu. Nggak bisa hanya 4 waktu silakan. Ya, nggak bisa juga 3 waktu. Bisanya cuma maghrib, isya, subuh. Karena zuhur, asar di kantor. Di kantor pun ada tempat sholat. Ya, untuk berjemaah ada musolanya. Ya, jangan sampai mengelak. Ya, di kantor walaupun hanya 2 orang bisa sholat berjemaah. Ya, jadi jangan sampai kita alasan-alasan yang bisa mengelabui Allah tidak akan bisa dikelabui ya. Walaupun hanya 2 orang tetap sah sholat berjemaah, pahalanya sama 27 derajat. Bagaimana kalau di rumah hujan besar? Silakan ya di rumah, tapi jangan keseringan ya, laki-laki mah harus di masjid, jangan sampai di rumah ya. Ini rezeki yang paling mahal bisa melaksanakan sholat fardu berjemaah 5 waktu. Kalau bisa 1 hari tidak berjemaah, zuhur ente, asar ente, maghrib ente, isya, kamu subuh ente, sama sekali 1 hari tidak menginjak tempat masjid atau mushola, itu orang yang rugi. 1 hari tidak menginjak masjid atau mushola kecuali sakit ya. Jadi diusahakan kita walaupun dalam keadaan sibuk-sibuknya tinggalkan. Kenapa? Ini rezeki yang paling mahal dibandingkan dengan harta benda ya. Karena awwalu maftaradha ala ummati as-salatu khamsun. Yang pertama kali Allah wajibkan terhadap umatku adalah sholat yang 5 waktu. Oleh karena itu penting bagi kita supaya kita tetap istiqomah di dalam melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu dengan berjemaah. Mudah-mudahan